Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Nurul Nisa, Ersadila Komara, Karina Nurdwi Fatona, dan Devi Shinta Ainur Rosita ingin mempresentasikan tentang hubungan struktur aktivitas obat short acting agonis beta 2 atau SABA inhalasi. Agonis beta atau agonis adrenergik beta adalah golongan obat yang digunakan untuk melegakan pernafasan atau bronkodilator. Dalam agonis beta 2 terdapat long acting dan short acting. Ini berkaitan dengan mekanisme kerjanya, yang mana short acting memiliki kerja obat yang lebih cepat juga efek samping yang lebih minimal dibandingkan dengan long acting. Oleh karena itu, short acting umum digunakan secara inhalasi oleh penderita asma. Untuk short acting agonis beta 2, contoh obatnya adalah salbutamol dan terbutalin. Nah, adapun mekanisme kerjanya adalah bekerja dengan mengaktifkan sel beta 2 reseptor yang berfungsi merelaksasi otot-otot pada saluran pernapasan dan membuka jalan napas. Jalan napas yang terbuka dapat membantu untuk meredakan sesak napas yang diderita oleh penyakit asma dan penyakit obstruksi jantung kronis atau PPOK. Gugus fungsi dalam struktur kimia obat dapat menunjukkan berbagai karakteristik dan peranan farmakologi, farmakodinamik, dan farmakokinetik suatu obat. Obat golongan short-acting beta-agonis 2 atau SABA inhalasi ini memiliki struktur non-katekolamin. Katekolamin sendiri merupakan suatu hormon yang dirilis oleh kelenjar adrenal dan memiliki peran diantaranya meningkatkan laju aliran darah, denyut jantung, tegangnya otot, dan kewaspadaan. Katekolamin ini agonis terhadap reseptor alfa-1 yang berperan dalam efek vasokonstriksi, alfa-2 yang menghambat pelepasan norepinefrin, beta-1 meningkatkan denyut dan kontraksi jantung, beta-2 relaksasi otot polos pada bronkus dan dilatasi arteri. Sedangkan non-katekolamin secara farmakologis memiliki efek yang berlawanan dengan katekolamin. Selektif hanya pada agonis beta 2, yakni dengan menurunkan kontraksi dalam sel darah, sehingga terjadi relaksasi otot polos pada bronkus, serta dilatasi pada saluran pernapasan. Dalam strukturnya, katekolamin memiliki katekol dan gugus amin. Perbedaan secara struktur dengan katekolamin diantaranya pada non-katekolamin. Pertama, terdapat pada penambahan gugus OH di substituen beta atau beta hidroksil. Yang kedua, adanya perbedaan jarak antara kedua substituen OH. Ketiga, adanya perubahan katekol menjadi resorsinol pada beberapa obat yang memiliki struktur non-katekolamin. Yang keempat, adanya penambahan gugus metil pada amin atau tripropilamin. Hubungan struktur aktivitas obat SABA inhalasi. Salah satu contoh dari golongan obat short-acting agonis beta 2 inhalasi adalah terbutalin. Dalam struktur berikut terdapat beberapa gugus fungsi yang mempengaruhi aktivitas dan kerja terbutalin dalam tubuh. Yang pertama, adanya gugus hidroksil atau OH tersebut dalam meningkatkan kelarutan dalam air, khususnya pada gugus hidroksil yang berdekatan langsung dengan benzena aromatik tersebut memiliki kemampuan untuk terionisasi, sehingga dapat meningkatkan kelarutan. Sebelumnya telah dipaparkan bahwa golongan SABA ini memiliki struktur non-katekolamin. Kemudian, yang membedakan antara katekolamin dengan non-katekolamin terlihat pada struktur terbutalin berikut. Adanya resorsinol dan gugus OH yang berpindah satu karbon dari gugus OH lainnya ini dapat meningkatkan aksi selektivitas terhadap beta 2 yang merupakan target aksi terbutalin yang dapat menimbulkan efikasi. Selain itu, adanya resorsinol ini dapat menurunkan metabolisme oleh COMT. Apa itu COMT? COMT atau katekol O-metil transferase adalah enzim yang mendegradasi katekolamin sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa katekolamin memiliki efek yang berlawanan terhadap obat dengan struktur non-katekolamin. Selanjutnya ada salbutamol. Sedangkan pada golongan obat short acting beta 2 inhalasi lainnya seperti salbutamol memiliki substituen metil hidroksil.
Pada katekol ini dapat meningkatkan selektivitas terhadap beta 2 dan sama seperti tarbutalin yang memiliki resor kinol. Adanya substituen metil hidroksil pada katekol ini memiliki peran untuk menurunkan metabolisme oleh COMT. Selanjutnya terdapat substituen trimetil berikatan dengan amin atau trimetilamin. Ini dapat meningkatkan selektivitas agonis beta 2 dalam sistem pernapasan, khususnya dalam paru-paru, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya efek samping yang tidak diinginkan. Selanjutnya, gugus amin memiliki peran penting pada aktivitas agonis adrenergik atau agonis beta yang digunakan untuk pelega pernapasan atau bronkodilator. Untuk aktivitas yang optimal, maka gugus amin harus diberikan jarak dari cincin aromatik sebanyak 2 atom yang ditandai dengan kontak berwarna kuning yang disebut sebagai etilen linkage. Dan yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa gugus fungsi dalam struktur obat dapat menjadi karakteristik yang berkaitan dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, sifat farmakologi, farmakodinamik, dan farmakoterapinya. Contohnya, seperti adanya gugus amina yang penting untuk agonis beta 2 dan lokasinya yang terletak pada etilin linkage sehingga kerjanya lebih optimal. Dan yang kedua, mekanisme aksinya. Yang ketiga, kelarutan dalam air atau lemak, misalnya adanya gugus OH yang dapat meningkatkan kelarutan air. Yang keempat, adanya kemungkinan untuk timbul atau mengurangi efek samping seperti adanya substituen trimetil yang berkaitan pada ujung amin untuk mengurangi efek samping. Dan yang terakhir, kemampuan berinteraksi dengan biologi spesifik dalam tubuh. Misalnya, dengan adanya resorsinol pada struktur tarbutalin dan penambahan metil hidroksi pada salbutamol yang membuatnya agonis spesifik terhadap beta 2. Sekiranya itu yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.